Siapa yang anak soleh tepuk tangan? Siapa yang anak soleh duduk sopan? Siapa yang anak soleh? Mari kita lakukan. Siapa yang anak soleh? Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang di rumah? Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat semua ya. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Ustati hari ini. Hari ini kita akan bercerita. Teman-teman, sebelumnya Ustati hari ini ngajak temen loh. Namanya Lili. Teman-teman yang ada di rumah, coba panggil Lili ya. Yang keras, lebih keras lagi, tambah keras. Iya, kita panggil bersama Lili. Mana ya Lili ya? Lili. Kok nggak datang-datang? Tadi padahal mau sama Ustati loh. Lili. Lili. Oh, alhamdulillah Lili sudah datang. Tapi kenapa Lili malu? Kenapa kamu malu, Lili? Coba Lili kenalan ya. Mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya setiap Sabtu nanti Ustati bersama Lili. Loh, namamu Lili. Kamu boleh kenalan dengan teman-teman yang ada di rumah. Coba Lili, kita mulai hari ini akan membersamai teman-teman untuk bercerita ataupun mendongeng kisah. Lili siap? Lili siap? Kok cuma ngangguk-ngangguk? Siap? Oke, Lili sepertinya malu. Kita panggil bareng-bareng ya. Teman-teman yang di rumah panggil yang keras. Lili cantik gitu ya. Lili pengen dipanggil siapa? Oh iya, Lili malu teman-teman. Pengennya dipanggil Lili Solihah gitu. Lili cantik dan solihah. Oh iya, Lili cantik dan solihah. Bareng-bareng teman-teman. Iya, Lili cantik dan solihah. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu buat Lili yang solihah. Alhamdulillah Lili meskipun masih kecil tapi sudah menutup aurat loh teman-teman. Lihat, Lili pakai jilbab, pakai baju. Kata Lili, katanya Lili pengen masuk surga. Betul Lili? Oh iya, Lili kok nggak ada suaranya ya? Lili coba bersuara. Oh iya, Lili mau kenalan dulu teman-teman yang ada di rumah. Lili siap? Oh iya, coba Lili ucapkan salam ya. Salam. Duh, ucapkan salam seperti Ustati tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, teman-teman, Lili ucapkan assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Wah, Lili ternyata sudah pintar. Lili sudah berani. Coba Lili hari ini bersama Ustati mau ngapain ya? Lili mau ngapain hari ini? Kenapa bisik-bisik ya Lili ya? Coba bilang sama teman-teman yang ada di rumah. Mulai hari ini Lili akan membersamai teman-teman untuk berkisah bersama. Teman-teman siap? Lili siap? Oke. Lili siap? Oke. Siap? Oke. Duh, Lili boleh nggak teriak-teriak gitu? Enggak. Ini tentang Nabi Musa. Nanti Ustati akan bacakan buku cerita tentang Nabi Musa. Teman-teman siap di rumah ya? Oke. Aduh, Lili, Ustati mau membacakan buku cerita. Nanti Lili duduk diam di sini mendengarkan ya. Oke. Tentang Nabi Musa yang akan dibacakan. Oke. Lili diam dulu ya. Ustati mau membacakan. Oke. Ya Allah, teman-teman, Lili diam dulu ya. Oke.
sepertinya teman-teman Lili harus kita tidurkan dulu. Nanti biar kita bisa tenang. Setelah itu nanti Ustati mau bacakan buku cerita ini ya. Sekarang saatnya Lili tidur. Mama! Lili, kamu tidur dulu ya. Mama! Aduh, bagaimana nih ya? Yuk teman-teman, coba Lili tatap matanya Ustati ya. Lili, tatap matanya Ustati ya. Tatap matanya Ustati. Dalam hitungan ketiga, Lili bobok ya. 1, 1, 2, 3. Bobok. Alhamdulillah Lili sekarang sudah bobok teman-teman. Ya, kita mau bercerita dulu. Biar aman, Lili Ustati tidurkan dulu ya. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita sudah mau mulai untuk ceritanya. Judulnya Nabi Musa alaihi salam. Ustati ambil dari buku yang ada di rumah ya. Teman-teman, selamat untuk menyimak. Lili juga menyimak. Lili juga bobok nih. Nah, Nabi Musa dilahirkan di Mesir, teman-teman. Lihat ini kehidupan di saat Nabi Musa sebelum dilahirkan. Pada saat itu banyak perbudakan di mana-mana. Budak itu seperti pembantu tetapi tidak digaji. Dia seperti pekerja tapi tidak digaji, tapi harus bekerja terus mengangkat-ngangkat pasir, ngangkat-ngangkat kayu tetapi tidak mendapatkan upah. Kasihan ya teman-teman. Nah, di Mesir itu dipimpinlah seorang raja yang sangat kejam bernama Raja Fir'aun. Ini teman-teman, Raja Fir'aun. Dia sangat kejam dan tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah, tidak mau sholat seperti teman-teman. Kalau teman-teman pasti mau sholat ya. Nah, ini dia. Saat itu Raja Fir'aun bermimpi akan dibunuh oleh seorang laki-laki pemuda. Makanya Fir'aun marah dan kemudian membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada zaman itu. Setiap ada kabar yang melahirkan dan bayinya laki-laki, maka didatangi dan dibunuh. Kasihan ya teman-teman. Sungguh sangat kejam. Saat itu pula di suatu desa ada ibu-ibu yang hamil, namanya Ibu Yukabat. Ia hamil tua dan saatnya melahirkan. Suaminya sama Yukabat itu, suaminya namanya Imron, dan Ibu Yukabat sangat sedih karena dia takut jangan-jangan nanti bayinya laki-laki dan pasti dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya. Makanya ketika mau melahirkan, Yukabat akhirnya bersembunyi di sebuah gubuk karena ketakutan. Dan benar teman-teman, dari perut Yukabat lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat. Akhirnya Yukabat tambah bingung. Terus bagaimana ya teman-teman? Jangan-jangan nanti bayinya dibunuh sama Fir'aun dan pengikutnya. Ternyata suaminya Imron dan Ibu Yukabat akhirnya punya akal. Apa? Wah, teman-teman, lalu apa yang terjadi ya? Apakah bayi Musa yang dihanyutkan ke sungai Nil meninggal dunia? Apakah dimakan buaya atau bagaimana ya? Nah, teman-teman, ternyata bayi Musa tadi dilindungi sama Allah. Bayi Musa masih tetap sehat, tidak dimakan
buaya dan tidak dimakan oleh ikan. Tapi ketika saat itu Asia, istrinya Raja Fir'aun, jalan-jalan di tepi sungai Nil, dia melihat keranjang dan akhirnya dia menemukan Nabi Musa. Musa kecil tadi dibawa ke istana oleh Asia yang saat itu belum mempunyai putra. Kira-kira apakah nanti Musa kecil mau dibunuh Fir'aun di istana? Kita lanjutkan ya. Asia membujuk Raja Fir'aun untuk keinginannya bahwa ia ingin mendidik, membesarkan Musa kecil di istana itu. Pertamanya Fir'aun menolaknya, tetapi karena dibujuk oleh istrinya, akhirnya Fir'aun pun mengizinkannya. Terus apa yang terjadi ya teman-teman? Nah, Musa tumbuh di istana dengan kehidupan yang mewah. Tetapi apakah Musa akhirnya menyembah berhala, tidak menyembah Allah? Tidak teman-teman. Musa meskipun hidup bersama Fir'aun, tetapi selalu dijaga oleh Allah. Nah, suatu waktu Musa melihat perkelahian antara pengikut Fir'aun dengan orang Bani Israel. Musa ingin berniat melerainya, tetapi tanpa disengaja pengikut Fir'aun tadi meninggal dunia. Akhirnya Musa diburu, dicari oleh Fir'aun, akan dibunuh juga. Musa pun lari, pergi meninggalkan istana. Musa menuju ke Gunung Sinai. Di sana, di Bukit Sinai sana, Musa melihat cahaya yang sangat terang. Dia akhirnya mendekati cahaya tersebut di Bukit Sinai. Nah, disinilah Musa mendapatkan mukjizat dan diangkat oleh Allah sebagai rasul. Musa diberi mukjizat sebuah tongkat. Tongkat itu bisa berubah menjadi ular besar. Kemudian tongkat itu juga bisa berubah menjadi ular besar yang mengalahkan penyihir-penyihir Raja Fir'aun. Dan dengan tongkat itu juga bisa membelah lautan. Yang saat itu Musa mengajak pengikutnya untuk menyembah Allah, dan Raja Fir'aun sangat menentang itu. Raja Fir'aun memburu bersama pengikutnya dengan kereta kudanya. Sedangkan Fir'aun bersama pengikutnya, teman-temannya, cuman berjalan kaki. Dia lari terus. Di belakangnya sudah mau terkejar oleh Raja Fir'aun dan pengikutnya, teman-teman. Waduh, bagaimana ya? Tiba-tiba di depannya ada hamparan lautan, laut merah yang sangat dalam, sangat luas. Wah, bagaimana ini? Padahal di belakang sudah ada Fir'aun dan pengikutnya. Nah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. Alhamdulillah. Dan Fir'aun yang kejam, yang sombong, yang mengaku-ngaku dia sebagai Tuhan, akhirnya dia meninggal dunia tenggelam di Laut Merah. Masya Allah teman-teman. Berarti kita, kalau teman-teman menjadi orang yang baik, selalu menjaga sholat, selalu menghormati orang tua, berbakti pada orang tua, tidak nakali teman, menyayangi saudara, pasti teman-teman nanti akan selalu dijaga oleh Allah. Dan ketika teman-teman mengalami kesulitan, pasti akan
ditolong oleh Allah. Seperti Nabi Musa tadi, waktu masih bayi, dia dijaga keselamatannya oleh Allah. Dan ketika mengalami kesulitan saat dikejar oleh Raja Fir'aun dan pengikutnya mau dibunuh, akhirnya Allah di situ juga menolongnya. Dengan apa tadi? Dengan tongkat mukjizat dari Allah tadi bisa membelah lautan. Masya Allah, teman-teman, semangat ya menjadi orang baik, orang yang berbakti, anak yang berbakti kepada orang tua, anak soleh yang selalu menjaga sholat, yang baik bersama saudara, adik, kakak, dan teman-teman, dan juga menyayangi lingkungan, makhluk sesama yang diciptakan oleh Allah, menyayangi binatang teman-teman yang ada di rumah, menyayangi tanaman teman-teman yang ada di rumah. Begitu teman-teman tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Baik teman-teman semua, sampai jumpa hari Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Lili, dadah. Dadah, dadah, dadah.